Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Senin 15 Mei 2023. Ya, semoga kita ada dalam keadaan sehat dan semangat ya menghadapi hari ini. Kembali kami akan sampaikan stok review hari ini ya dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama, pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, itu pernyataan pertama kami, pernyataan disclaimer. Kemudian pernyataan yang kedua adalah no conflict of interest, tidak ada benturan kepentingan. Jadi hingga sampai saat ini, ya, tanggal 15 Mei 2023, kami tidak sedang memiliki saham yang kami review ini. Jadi tidak ada benturan kepentingan dengan materi yang kami sampaikan di sini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang kami memiliki atau membeli saham ini. Oke, kita langsung masuk. Yakni saham yang kami review adalah AKR PT AKR Corporindo Tbk dengan kode saham AKRA. AKRA. Kita baca saja AKRA. Ya, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com ya. Oke, kita baca atau kita lihat ya melalui platform stockbit.com. PT AKR Corporation Tbk atau dan kode saham AKRA atau kita baca saja AKRA adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur logistik, perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar, distribusi BBM dan pertambangan dan perdagangan batu bara. AKRA beroperasi di Indonesia dan China. Sebagian besar produksi dari usaha pabrikan perusahaan diekspor ke pelanggan yang sebagian besar berbasis di Jepang dan Eropa. Kegiatan usaha perseroan terkait BBM adalah dalam bentuk distribusi. Perseroan mengimpor BBM untuk kemudian didistribusikan di dalam negeri. Perseroan mendistribusikan dua jenis BBM, yaitu BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada pengendara bermotor dan nelayan BBM dan nelayan, BBM non-subsidi yang didistribusikan ke sektor industri, pertambangan, dan pembangkit listrik. Kegiatan perusahaan selain bahan kimia dan BBM dan gas juga meliputi usaha dalam bidang logistik, jasa pengangkutan, penyewaan gudang dan tangki, perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, kontraktor bangunan dan jasa kecuali jasa hukum, juga menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan atau peragenan dari perusahaan lain baik di dalam dan di luar negeri. Ya, demikian paper singkatnya. Ya, AKRA ini berkantor di AKR Tower, lantai 26 Jalan Panjang nomor 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530. Oke, sini kami mengajak Anda untuk melihat laporan keuangannya ya. Karena AKRA ini ternyata sudah membagikan dividen untuk tahun buku 2022 ya. Oke, kita akan bandingkan untuk eh, Q1 ya. Income statementnya saja. Q1 kuartal pertama ya. Oke, karena baru rilis ya untuk eh, kuartal pertama, yang kuartal kedua belum ya. Masih sekitar bulan depan ya, bulan Juni ya. Oke, kalau kita lihat ya, laba bersihnya secara kuartalan ya, terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan setiap tahun dimulai dari 2018 sampai 2023 ya. Kuartalnya setiap tahun naik ya laba bersihnya. Jadi kira ini termasuk positif ya laporan keuangannya. Kemudian kita akan masuk ke perbandingannya. Ya. Di sini Akra dibandingkan dengan Pegas, Indi, dan ITMG. Ya, kami melihat bahwa
apa namanya, ini kurang apple, apple ya perbandingannya ya. Kita akan bandingkan saja langsung dengan ini Raja ya. Raja, Elsa, Raja, Elsa, Bio ya, Pertamina Geothermal. Oke, ada 5 ya, 5 emiten. Ya, kita bandingkan ya. Oke, yang pertama kita akan lihat current PE-nya, price earning ratio-nya ya, baik yang disetahunkan maupun yang 12 bulan terakhir. Akra itu posisi PE-nya ada di 11,32 dan 10,65 ya, untuk yang di 12 bulan terakhir ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Akra eh, kalah murah ya dibanding dengan Elsa dan Pegas. Kayaknya Pegas juga nggak masuk ya, terlalu besar ya Pegasnya juga. Hmm, Medco ya, Medco aja ya, Medco lebih ke ini ya. Oh, oke, di sini kalau kita lihat ya, Akra itu eh, kalau murah ya, atau PPR-nya masih lebih besar dibanding Elsa dan Medco ya. Terus kita bandingkan dengan current price to book value ya. Akra ada di 23,38 ya. Oke, sedangkan Medco dan Elsa di 0 komaan ya, 0,93 dan 0,55 ya. Jadi Akra di sini memang terlihat lebih mahal ya dibanding kompetitornya ya. Kemudian kita lihat net profit marginnya secara kuartalan ya. Net profit margin ada di 5,54 ya. Eh, sedikit lebih baik dari Elsa ya, 3,66 ya. Oke, kita lihat return on equity ya. Return on equity untuk Akra dia hanya di bawah Medco ya. Di bawah Medco ya, 22,36. Oke. Kemudian kita lihat dengan eh, dividen ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Akra ini rajin memberikan dividen ya, termasuk dengan tahun ini, tahun buku 2022 ya. Latest dividen ex-date-nya ada di tanggal 10 Mei 2023 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Akra selain bisa menghasilkan keuntungan, dia juga mau membagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Oke, selanjutnya kita akan lihat cash from operation ya. Oke, di sini Akra juga bisa menghasilkan kas ya dalam operasionalnya ya. Oke, jadi kesimpulannya Akra ini ada dalam posisi kuat ya, fundamentalnya dengan masuk kuat ya. Sekarang kita akan masuk ke technical nih ya. Sini kami menggunakan indikator volume linear regresi zigzag moving average MA5 ya. Oke, kalau kita lihat ya dengan kanal regresi ya, ternyata akar dari atas ya melewati garis atas dari kanal regresi turun terus sampai tembus ke garis bawah ya, garis bawah kanal regresi ya. Oke, kalau kita lihat ke belakangnya ya, beberapa kali ya, Akra telah mendekati garis bawah kanal regresi, dia akan rebound ya. Dan ketika dia tembus di garis atas, dia akan turun ya, oke, ke bawah ya.
Jadi di sini kami lihat ada potensi ya, dan di candle trial ini ya ada harga mulai ini ya, mulai bergerak ya, mulai bergerak naik ya, karena sudah menembus kanal bawahnya ya, dan ketika volume juga ya mulai turun ya, mulai turun. Jadi terlihat ada pembatasan aksi jual ya, batasan aksi jual. Jadi Akra ini boleh dilihat potensi untuk eh, dibeli ya, jadi diperdagangkan ya. Oke. Adapun area belinya ya kami melihat dapat dibeli di harga 1.200 ya, 1.200 sampai dengan 1.335 ya. 1.200 sampai dengan 1.335 ya. Oke, dengan manajemen risiko itu kerugian atau stop loss jika harga tembus di bawah 1.200. Adapun eh, target harga yang diharapkan ya bisa dijual di harga 1.410 sampai dengan 1.470, 1.410 sampai dengan 1.470. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Tekan like dan subscribe atas channel ini, atas materi ini. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, tekan like dan subscribe agar kami tetap semangat dalam menyampaikan materi-materi selanjutnya di hari-hari ke depannya. Hari kami mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.